Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah tadarus rahimakumullah. Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. 3 malam ya libur. Malam Sabtu, malam Ahad, dan kemarin malam Senin. Ini karena ya keterbatasan Al-Fakir, karena berpuluh-puluh orang yang menunggu haknya atas Al-Baqarah Fam, sehingga Al-Fakir harus memenuhi itu terlebih dahulu. Di samping kebenaran kemarin adalah jadwal puasa Ayyamul Bid, yang Al-Fakir sendiri itu kalau puasa ngelintur, kalau bahasa Jawanya itu. Jadi pengennya tidur aja gitu. Sehingga kajian kita ya terpaksa diliburkan karena memang Al-Fakir tidak sempat. Mohon dimaafkan, semoga Allah Ta'ala mengampuni apa yang menjadi kekurangan Al-Fakir. Sampai-sampai ada salah satu jamaah yang wapri ke saya, menanyakan keadaan saya, apakah sehat, apa sedang bepergian. Biasanya kalau Ayyamul Bid itu posting Ayyamul Bid, kok ini tidak gitu. Itu memang sengaja saya tidak posting karena saya khawatir saya tidak bisa melaksanakan Ayyamul Bid pada bulan ini. Alhamdulillah dengan kemurahan Allah, Allah paringi saya kekuatan untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi salah satu azam Al-Fakir, yaitu puasa Ayyamul Bid. Karena dalam hal ini Al-Fakir selalu teringat kepada satu kejadian waktu Al-Fakir remaja ngisi pengajian di Langgar Baitul Muttaqin, tempat Al-Fakir berada. Al-Fakir ceramah tentang puasa Asyura yang bisa melebur 1 tahun dosa kita. Keesokan harinya almarhum Bapak melihat saya tidak puasa. Akhirnya almarhum marah semarah-marahnya. Dan Al-Fakir disidang lebih dari 1 jam. Kabura maqtan indallah, kabura maqtan indallah, kabura maqtan indallah. Maka dari pengalaman itu, Al-Fakir kalau untuk amalan sunnah sekiranya Al-Fakir tidak bisa melaksanakan, dari kejadian dengan almarhum Bapak itu, Al-Fakir pun juga tidak menyuruh orang untuk melaksanakan. Termasuk kemarin itu, kejadian kemarin itu, Al-Fakir ingat, Al-Fakir tahu bahwa waktunya Syam Ayyamul Bid, tapi karena Al-Fakir ragu apakah bisa melaksanakan dengan tanggung jawab, taruhlah usaha yang ditunggu berpuluh-puluh orang dan mungkin juga di belakangnya jadi beratus-ratus orang, apakah Al-Fakir bisa melaksanakan enggak, apa enggak. Akhirnya Al-Fakir putuskan tidak posting. Ya, mudah-mudahan hanya kebarokahan yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Jamaah sekalian, kita lanjutkan. Amma ba'du dan seterusnya. Fa innallaha subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya Allah yang maha suci dan maha tinggi baginya, manna, telah menganugerahi
ala hadhil ummah, atas umat ini. Zadahallahu ta'ala syarafan. Semoga Allah menambah kemuliaan kepada umat ini. Diulang lagi sama Imam An-Nawawi. Anugerah itu apa? Biddini, dengan agama. Alladzi irtadahu, yang mana agama itu Allah ridhoi. Dinil Islam, yaitu agama Islam. Bersyukur kita, bersyukur kita, bersyukur kita sebagai seorang muslim, dan berbanggalah. Jangan minder, jangan merasa terbelakang. Muslim ini terbelakang kan baru sekarang-sekarang ini. Belum, ya hanya sekitar 100 tahun. Saat dimana kita semua hidup ini. Dulu yang namanya muslim itu mulia. Pada saat orang berhadapan dengan kaum muslimin, dia pasti akan menghormatinya karena kewibawaan yang ada di Islam dan kaum musliminnya. Sekarang ini memang cukup ironis. Ya, kalau menurut baginda Rasul, kita banyak tetapi tidak mempunyai kekuatan karena di hati-hati kita itu telah terjangkit penyakit wahan. Kita cinta dunia dan takut mati. Akhirnya takut menyampaikan kebenaran, takut berjuang, takut apabila ada keburukan yang menimpa kepada kita. Sehingga kita mengalami zaman ini zaman di mana kaum muslimin tidak begitu terhormat di kancah dunia saat ini. Tetapi pada dasarnya adalah dinul Islam itu ya'lu walai olale, tinggi dan tidak ada yang melampaui ketinggian dinul Islam. Wa bi irsalihi ilaiha, dan dengan mengutusnya ilahi kepada umat Muhammad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anam, sebaik-baik manusia. Bersyukur kita menjadi umat baginda Rasul yang khairul anam. Kita harus berpacu, kita harus bangga mempunyai Nabi khairul anam, dan kita pun berusaha untuk menjadi yang terbaik pula di antara umat-umat yang lain. Alaihi, atas Nabi Muhammad, minhu, dari Allah, afdhalas sholati, sebaik-baik sholawat, wal barokati, dan kebarokahan, wassalami, dan keselamatan. Wa akramaha, dan memuliakan kepada umat bi kitabihi, dengan kitab Allah. Afdhalal kalam, yang sebaik-baik firman, wa jama'a fihi, dan mengumpulkan fihi, di dalam Allah subhanahu wa ta'ala, jami'a, seluruh ma yuhtaju, apa-apa yang dibutuhkan, ilaihi, kepada Al-Quran, min akhbaril awwalin wal akhirin, berupa kabar-kabar orang-orang terdahulu dan orang-orang yang belakangan. Di antara isi Al-Quran itu adalah kisah sejarah orang-orang terdahulu untuk kita ambil pelajaran. Orang mukmin, orang yang dicintai oleh Allah, yang mulia di dunia, banyak contohnya. Ada Nabi Sulaiman alaihissalam, ada Nabi Dawud, ada Abdurrahman bin Auf, ada Abu Bakar As-Siddiq. Begitupun orang-orang jahat, orang-orang yang dimurkai Allah, tetapi dia jaya di dunianya, itu pun juga diceritakan.
seperti Qarun ya. Qarun itu pada dasarnya dia awalnya adalah orang soleh. Beliau adalah pembaca kitab Taurat pada saat taklimnya Nabi Musa. Tetapi setelah Allah memberikan kepadanya karunia harta yang melimpah, akhirnya justru tersesat. Jadi orang berhasil itu juga sesuatu yang tidak gampang ya. Tidak gampang. Kadang orang mampu menjadi baik, soleh pada saat dia ada di bawah. Tetapi pada saat dia ada di atas, diberi karunia oleh Allah, justru dia berbalik. Tidak taat kepada Allah. Qarun yang kita kenal sampai sekarang, kalau orang menemukan harta di dalam tanah, dibilangnya harta karun, itu awalnya adalah orang soleh. Orang yang sangat dekat dengan Nabi Musa. Tapi pada saat dicoba dengan kekayaan, dia lupa. Makanya hamba yang terbaik itu adalah hamba yang bisa menempatkan diri dalam keadaan apapun untuk senantiasa taat kepada Allah. Apa itu sahabat Rasul? Siapa itu namanya? Alqamah ya. Yang pada waktu pengajian, pada waktu jamaah selalu telat. Sampai-sampai ditanya baginda Rasul kenapa telat. Jawabannya adalah sesuatu yang kasihan ya. Dia hanya punya satu baju dan baju itu dipakai bergantian dengan istrinya. Sehingga pada saat beliau ke masjid telat itu karena menunggu istrinya sholat dulu baru dia bisa ke masjid. Adakah di antara kita yang semiskin seperti sahabat Rasul tadi? Kita alhamdulillah makan kenyang, baju juga insya Allah lebih dari 2. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mensyukuri apa yang Allah berikan. Tidak ada alasan untuk kita tidak taat kepada Allah. Tapi pada saat dia memaksa baginda Rasul untuk mendoakan, sedangkan doa baginda Rasul itu ijabah, karena maksa berkali-kali akhirnya didoakan Rasul, kemudian jadilah dia orang kaya. Biasa proses. Awalnya terlambat jamaah, akhirnya nggak jamaah sama sekali. Zakat ujungnya adalah dipaksa zakat juga tidak mau. Akhirnya dia binasa karena kekayaannya. Ya mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba yang senantiasa sadar bahwa segala yang Allah berikan kepada kita ini adalah titipan, amanah, yang nanti akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita senantiasa berucap alhamdulillahi ala kulli halin. Dalam keadaan apapun kita harus bersyukur kepada Allah. Wal mawa'izi, dan nasihat-nasihat, wal amsali, dan perumpamaan-perumpamaan, wal adabi, dan adab, tata krama, sopan santun, wa durubil ahkam, dan macam-macam hukum. Al-Quran adalah kitab yang lengkap, yang mengatur dari hal yang paling kecil, dari hal yang paling jorok, tempat yang paling jorok, sampai kepada tempat yang paling mulia. Jadi tidak ada satupun hal yang tidak diatur di dalam Al-Quran. Subhanallah. Jadi Al-Quran itu, Al-Quran kita yang diberikan kepada kita umat baginda Rasul ini, Al-Quran yang mumpuni. Bukan hanya dibaca untuk orang yang sudah meninggal atau mau meninggal atau orang yang punya hajat, tetapi itu adalah undang-undang yang semampu kita. Seluruh hukum-hukum
yang ada di dalamnya itu harus kita terapkan. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun dzalimun kafirun. Orang yang tidak menerapkan hukum Allah itu hanya ada 3 kriteria yang pantas disandang oleh orang yang tidak menerapkan hukum Islam itu. Hanya fasik, zalim, atau kafir. Semuanya bukan pilihan kita kan. Makanya kita setidaknya meyakini bahwa tidak ada hukum yang benar selain daripada hukum Allah. Dan Al-Quran itu mencakup segala aspek hukum itu. Wal hujajid qat'iyyati, dan hujah-hujah qat'iyyati yang pasti, adz-dzahirati yang jelas, fid dalalati di dalam dalil-dalil, di dalam penunjukan, ala wahdaniyati atas maha esanya Allah. Di dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana hukum orang yang menyatakan bahwa Tuhan itu punya anak. Tuhan itu adalah 3 menjadi 1 dan seterusnya dan seterusnya. Allah telah jelaskan hukum bagi masing-masingnya. Jadi bagi kita tidak boleh ada keraguan sedikit pun terhadap apa yang disampaikan oleh Allah. Kalau di dalam kepala kita ada pikiran yang tidak sesuai dengan hukum Allah di dalam Al-Quran, maka pikiran kita yang harus diluruskan, bukan hukum Allah yang diakali. Ya. Li ahlil ilhadi, kepada para ahli penyimpangan, waddolali, dan sesat, at-togami, dan ahli yang melampaui batas, wadu'afa, dan melipat gandakan al-ajro, pahala, fi tilawatihi, di dalam membacanya. Nah, Al-Quran itu orang membacanya dilipat gandakan pahalanya. Membaca, Masya Allah, 1 huruf 10. Dan apabila itu dibandingkan dengan amal-amal yang lain, maka ini termasuk amalan yang unggul, ya. Amalan yang harus diutamakan oleh kita semua di dalam tilawatil Quran itu. Karena begitu mudahnya kita mendapatkan pahala. 1 huruf itu Allah akan berikan 10 kebaikan. Allah karim, ya. Allah karim. Makanya kita punya tadarus ini. Mari kita uri-uri. Mari kita azamkan di dalam diri kita, ya. Itu sebagai satu pemacu, ya. Sering Al-Fakir sampaikan. Tujuan darusan online, darusan berlaporan ini bukan tujuan. Tetapi tujuannya adalah agar kita senantiasa bersama dengan Al-Quran. Ya, setidaknya kita bisa khatam dalam sebulan sekali. Sebagaimana amanat guru kita bersama, Kiai Haji Baydawi Syamsuri, pada waktu kita lulus, ya, yang Sanawiyah 86 itu, salah satu amanat beliau, anak-anakku, jangan sampai 1 bulan pun terlewat tanpa kalian mengkhatamkan Al-Quran. Semoga kita bisa melaksanakan dauh beliau dan bisa bersama-sama dengan beliau mendapat ridhonya dan masuk kepada surga. Wa amarona, dan memerintahkan kepada kita bil i'tinai, untuk mencurahkan, bihi, dengannya, wal a'zami, dan memuliakan.
wa mulazamatil adabi, dan senantiasa beradab mahu bersama Al-Quran. Wa badlil wus'i, dan usaha yang luas fil ihdirami, di dalam memuliakan. Jamaah sekalian, dalam pertemuan terdahulu sudah kita singgung bagaimana mulianya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau sangat mencintai kita, bahkan mencintai dirinya itu kalah dengan mencintai kita semua. Masya Allah. Kalau kita tidak bersyukur, tidak berterima kasih, menganggap baginda Rasul itu biasa-biasa terhadap kita, maka perlu kita perbaiki diri kita semua. Nah, dalam kesempatan ini, dalam kita itu dianugerahi satu kenikmatan yang luar biasa dari Allah, yaitu kitab suci Al-Quran. Di dalam surat An-Nahl ayat 89, Allah telah berfirman, Yauma nab'atu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula. Wa nazzalna, dan telah kami turunkan alaika kepadamu Muhammad al-kitab Al-Quran tibyanan likulli syai', untuk menerangkan segala sesuatu. Jadi apapun yang kita hadapi, apapun yang kita temui, maka semuanya sudah tercakup, sudah dimuat di dalam Al-Quran. Hanya saja pemuatannya ada yang bersifat umum, ada yang bersifat rinci. Jikalau di suatu masa ada di mana kemajuan ilmu dan teknologi itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran, maka kita harus pegang Al-Quran yang benar. Kenapa? Iptek itu dia akan berkembang. Bisa jadi sesuatu yang benar pada saat ini, tapi itu ternyata sesuatu yang salah di masa yang akan datang. Dan pada ujungnya yang benar itu adalah Al-Quran. Dan bukan hanya lengkap, tetapi wahuda wa rahmatan wa busyra lil muslimin, dan menjadi petunjuk. Yang namanya petunjuk itu bermanfaat kalau kita ikuti. Ada plang, ya, ada petunjuk jalan ke kiri ke Semarang, kalau ke kanan ke Solo. Wah, kita mau ke Solo tapi belok ke kiri. Pada saat sampai Semarang, loh kok saya nggak sampai Solo? Awang plangnya, petunjuk jalannya, rambu-rambunya tidak diikutin kok. Nyalain yang bikin rambu-rambu. Begitupun kita. Kalau kita belangsak, kita tidak bahagia, jangan menyalahkan Al-Quran. Berarti kita tidak mengikuti petunjuk dari Al-Quran. Warahmatan, dan sebagai rahmat, sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua. Wa busyra lil muslimin, dan kabar gembira bagi mereka yang berserah dirinya. Jamaah sekalian, hampir semua orang menyatakan dialah yang akan masuk surga. Semua golongan, bukan hanya kita kaum muslimin, tetapi pemeluk-pemeluk agama yang lain juga menyatakan seperti itu. Di dalam surat Al-Baqarah juga ya, itu kan dinyatakan orang Yahudi, orang Nasoro, bahwa tidak akan masuk surga kecuali mereka yang, bagi Yahudi yang beragama Yahudi, bagi Nasoro yang beragama Nasoro. Tetapi di selanjutnya Allah terangkan siapa yang layak masuk surga itu. Bala man aslama wajahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih. Mereka yang layak menempati surganya Allah itu adalah orang yang senantiasa berserah diri
Semua perhatiannya hanya untuk Allah, 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 Allah dan keridhaannya. Dan dalam kesehariannya dia senantiasa berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Untuk ngegumi, untuk ngugemi kewajiban hidup yang mana kita lahir ke muka bumi ini bukan kehendak kita, kehendak Allah. Dan Allah nyatakan sendiri, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi tidaklah layak bagi kita ada sedetik pun waktu yang berlalu yang tidak bernilai ibadah. Baik itu zahirnya kegiatan duniawi apalagi akhirat. Itu harus bernilai ibadah karena kita terlahir ini bukan nyari uang. Bukan untuk sok-sokan. Tetapi ini amanah. Kalau orang belajar reproduksi, itu sperma bapak itu sekali muncrat itu bisa 300 juta. Dan yang jadi itu hanya satu. Dan yang jadi itu adalah kita-kita yang ditakdirkan oleh Allah. Bersyukur terhadap kehendak Allah sehingga kita dilahirkan. Dan kita pikul, kita tanggung jawab kepada Allah untuk senantiasa beribadah, beribadah. Ya. Falahu ajru inda rabbih. Maka baginya pahala di sisi Tuhannya. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka tidak ada yang perlu ditakuti atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Allah telah menciptakan sarana hidup bagi kita, yaitu rezeki, penghidupan. Penghidupan atau rezeki kita itu tidak akan bertambah meskipun kita serakah, meskipun hak orang kita ambil. Dan juga tidak akan mengurangi apabila kita warok, kita hati-hati. Karena itu memang hak yang Allah telah berikan, Allah sudah jaminkan kepada kita. Kalau kita contohkan misalnya dulu kita kecil atau kita pada waktu sekolah sama orang tua kita, nah kamu sekolah, nanti kalau sekolah saya kasih uang jajan 2.000. Nah, maksud ayah ibu kita ngasih 2.000 itu bukan untuk jajan, tetapi agar kita belajarnya benar karena dikasih uang jajan. Nah, kalau kita fokus untuk belajar, maka uang jajan itu tetap diberikan. Pun sebaliknya, apabila kita fokus terhadap 2.000-nya, ya kita dapat 2.000, tetapi ilmunya tidak akan kita dapatkan. Begitupun hidup kita di dunia. Kalau niat kita ibadah, insya Allah itu hak kita dan sudah jaminan Allah, Allah akan sempurnakan rezeki kita. Meski kita tidak terlalu berharap itu. Begitupun sebaliknya kalau yang menjadi tujuan kita itu adalah rezeki itu, dunia itu. Ya kita akan dapat, tapi tidak nambah sama sekali. Tetapi sudah jelas bahwa kita akhirat tidak akan kita dapatkan. Sebagaimana anak tadi, kalau fokusnya di 2.000, ya udah mesti dah. Nunggak kelas, nilainya tidak akan memuaskan karena yang penting dapat 2.000. Dia sekolah, terpaksa sekolah. Nah, kita fokusnya harus akhirat, fokusnya adalah ibadah kepada Allah. Insya Allah dunia itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa nafsi bitaqullah. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.